Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa dipertemukan kembali dalam pembelajaran daring pada pagi hari ini. Mata pelajaran prakarya pada pertemuan kali ini kita membahas tentang sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayur. Bahwasanya sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian sayur-sayuran dan juga jenis-jenisnya, sehingga kita pada pertemuan kali ini membahas tentang bagaimana sarana memproduksi dan bagaimana tahapan dalam membudidayakan tanaman sayuran. Sebelum menginjak ke materinya, Ustadz akan menjelaskan apa tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah memahami tahapan budidaya tanaman sayuran tentang persiapan lahan, media tanam, pemupukan, pengendalian hama penyakit, pemeliharaan, dan pemanenan. Yang kedua, memahami proses memelihara tanaman sayuran pada lahan polybag atau modifikasi media tanam. Tiga, membuat perencanaan praktek menanam tanaman sayuran dengan beberapa teknik bertanam secara berkelompok. Melakukan praktik budidaya tanaman sayuran dengan media tanam pada lahan polybag atau dengan modifikasi media tanam hidroponik dan vertikultur sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Kelima, melakukan pemeliharaan tanaman sayuran pada lahan polybag atau modifikasi media tanam. Yang keenam yaitu tentang mempresentasikan laporan kegiatan praktek dan pemeliharaan budidaya tanaman sayuran. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sarana produksi budidaya tanaman sayuran. Yang pertama adalah yang kita siapkan adalah bahan. Dalam bahan tersebut ada yang namanya benih atau bibit. Benih berbeda dengan bibit. Benih berbentuk biji, sedangkan bibit berbentuk tanaman yang masih kecil. Benih atau bibit unggul harus berasal dari varietas unggul, itu dengan daya tumbuh besar, murni, tidak mengandung kotoran, tidak tercemar hama dan penyakit. Benih yang terjamin adalah benih yang bersertifikat. Yang kedua, pupuk. Pupuk digunakan untuk menambahkan dan melengkapi kandungan unsur hara yang kurang dari tanah. Pupuk terdiri dari pupuk organik dan anorganik. Pupuk organik adalah pupuk buatan. Pupuk organik adalah pupuk alami, itu yang berasal dari kotoran hewan atau sisa dari sampah basah atau sampah daun kering. Kalau pupuk anorganik adalah pupuk buatan yang berasal dari zat kimia seperti ZA, Urea, KCI, dan NPK. Yang ketiga adalah bahan yang ketiga adalah pestisida. Pestisida berguna untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman, bisa disingkat dengan OPT. Pestisida dapat berupa alami dan buatan. Pestisida alami berasal dari tanaman yaitu daun nimba, sedangkan pestisida buatan berasal dari zat-zat kimia. Bahan yang keempat adalah media tanam. Media tanam berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Media tanam dibagi menjadi dua, media tanam organik dan media tanam anorganik. Media tanam organik adalah seperti arang sekam. Arang sekam adalah hasil pembakaran tidak sempurna dari sekam padi atau gabah yang berwarna hitam. Warna hitam pada sekam menyebabkan daya serap terhadap panas tinggi, sehingga mempercepat perkecambahan atau mempercepat tunas. Media tanam yang kedua adalah kompos. Kompos merupakan zat akhir proses fermentasi tumpukan sampah
atau serasah tanaman. Kandungan utama kompos adalah limbah pertanian, limbah rumah tangga, limbah kotoran hewan ternak. Dan tentuan menggunakan kompos yaitu mengembalikan kesuburan tanah, mengurangi tumbuhnya tumbuhan liar, tersedia secara murah dan cepat. Media taman yang selanjutnya adalah sabut kelapa. Sabut kelapa mampu menyimpan air dengan kuat sehingga sesuai untuk daerah panas, namun sabut kelapa mudah berjamur. Yang kedua adalah media tanam anorganik. Media tanam anorganik adalah seperti gel, pasir, spons, pecahan batu, dan perlit. Yang kedua adalah alat. Peralatan tanaman berfungsi untuk memudahkan proses kegiatan budidaya. Berikut ini nama alat yang diperlukan dalam kegiatan budidaya tanaman sayur. Itu ada alat pengolah tanah dan alat pemeliharaan tanaman seperti gambar di bawah ini. Dalam tahapan budidaya tanaman sayuran, ada beberapa tahapan atau ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pembibitan. Setelah pembibitan, yaitu pengolahan tanah. Pengolahan tanah ini berfungsi agar tanah menjadi subur. Yang selanjutnya yaitu penanaman bibit ke dalam tanah. Setelah bibit tertanam dalam tanah, yang kita lakukan adalah pemeliharaan, yaitu memelihara tanaman agar tidak terjangkit penyakit atau tidak dimakan oleh hama. Yang selanjutnya adalah pemanenan, yaitu langkah terakhir dalam budidaya tanaman sayuran, yaitu pemanenan. Setelah dipanen, ada yang namanya pasca panen. Demikianlah materi yang bisa Ustadz sampaikan. Mungkin kurang lebihnya Ustadz minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.